tetapi tidak perlu untuk memperkenalkan diri lagi. Kan udah diwawancara. Ada mahasiswa yang ulang lagi, ada waktunya masalahnya. Karena 15 menit itu waktunya sebentar. Jangan sampai nanti kalian Bapak perkenalkan nama saya Perawatasi. Tapi kalau validasi boleh, Bapak masih kenal dengan saya? Boleh. Paham ya? Jadi pada saat ujian pemeriksaan fisik tidak boleh atau tidak berkenalan lagi kecuali wawancara. Dan hal yang aneh juga ya, setiap ketemu kita berkenalan lagi gitu ya, kecuali pasien gangguan jiwa. Gangguan jiwa wajib. Bapak masih kenal dengan saya? Nggak kenal, kita kenalan lagi gitu ya. Gangguan jiwa itu lebih ekstrim. 1, 2, 3, 4 clear. Oke? Lanjut. Sebelahnya tadi yang belum. 1, 2, 3, 4 clear. 5 berarti. 5 clear. Clear. Nah, mengukur tekanan vital, tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu. Tanda-tanda vital ya? Iya. Tanda-tanda vital mah clear lah ya. Kalian bisa Nancy kan? Itu harus dilakukan tapi secara cepat. Ya, Bapak mana tutupnya? Mana tutupnya? Tapi kalau itu buru-buru, aku kalau ke misalkan kayak kemarin tuh udah berapa menit Neng? 10 menit udah kayak harus buru-buru gitu Pak. Ya nggak apa-apa, tapi tidak sampai semuanya dingin-dingin gitu ya, nggak apa-apa. Yang namanya kalian buru-buru nggak apa-apa, cuman harus apa ya namanya ya, rapi gitu ya. Terburu-buru tapi rapi boleh. Terburu-buru ada nih, hati-hati makanya dicek dulu. Ada yang nakal gitu ya, kalian mau tanda-tanda vital, aduh saya lupa nih MC gitu ya, ini dibawa sama temen kalian gitu. Awas itu sering tuh ya. Kalau enggak stetoskop nih ya wis gitu kan ya kan. Saya sudah selesai Pak fisik, oke udah keluar. Yang satunya lagi Pak apa stetoskopnya nggak ada, sama temennya digantungin di sini gitu ya. Itu sering, makanya dicek dulu ya sebelum kalian melakukan pemeriksaan fisik. Pak, saya sudah siap untuk melakukan pemeriksaan fisik. Ya. Bapak nanti pasiennya Pantem. Pantem ya. Pantem bukan manusia ya. Kasihan berarti nanti. kalau benteng disebutin normal dan tidak normal. Iya, sebutin. Bukan sebutin normal tidak normalnya, tapi di data kasusnya ada. Maka kalian harus catat itu. Iya, harus diingetin. Boleh bawa kertas, boleh, nggak apa-apa. Boleh Pak? Boleh, tapi jangan bawa buku ini ya. Kertas kosong ya wajib untuk menulis. Nanti sama kita dosen coba dilihat kertasnya, ada tulisannya RPD, RPK ya. Wih, pinter kan mahasiswa tuh kan? Tuliskan. Ya, itu kita larang kita ambil. Sekarang tanda-tanda vital kan? Tapi tetap ini bukan untuk ujian, tapi untuk kalian pure pada saat kalian di rumah sakit. Maka kalian harus tahu tanda-tanda vital. Tekanan darah nilainya berapa nol? Iya, mm, Hg. Nadi. Betul? Ada yang 60 sampai 100. Iya, Depkes kita pakainya 60 sampai 100. Ada yang ngomong tadi, Pak, beda dosen beda. Tapi iya Pak. Ya enggak? Iya. Kalau Bapak ngambilnya Kemenkes, ya. Mungkin dia bisa Depkes. Mungkin dia ambilnya WHO. Sampaikan saja. Bu, saya sambil ini ya. Bu, saya ini patokannya Kemenkes, Bu. Ya. Dilihat sama dosennya kan, oh iya tadi betul gitu ya, nggak apa-apa. Cari aman aja lah, iya aja, iya aja, ya Bu maaf salah gitu ya. Ya itulah kadang dosen-dosen itu, ya kita nggak ini ya.
ambil hal positifnya aja. Kalau Bapak Kemenkes intinya sih itu. Respirasi nak. Gede Pak. Sampai jangan sampai iya 16 sampai 24 kali per ya. Oke. Suhu. Baru dinginnya di dalam, apalagi kan? Aku paling gini, Pak Tasbih ngeblank, Pak Tasbih nanti lagi, Pak Tasbih ngeblank. Paling itu kata-katanya ya, apalagi saturasi nak, saturasi. Yang ditanya siapa? SpO2 di atas 95. di atas 90. Tapi terapi oksigen digunakan apabila kurang dari 97. Ya. Paham? Ya di bawah di atas 90 Pak, tapi terapinya di Kurang dari 97 batasnya. 97 udah nih kita terapi oksigen tuh. udah terapi oksigen Pak. Hah? Asal kanul pakainya. Nanti di gawat darurat kita belajar itu ya. Berapa liternya. Tapi 90 ke atas itu normal, sebetulnya normal masih ya. Belum masalah sih. Tapi memerlukan oksigen itu 97. Maka dari itu dosen ada yang ngomong normalnya berapa? Bilang saja 97 ke atas. Nah, cari amannya gitu aja. Tapi pada saat UKOM, berapa nilai saturasi oksigen normalnya UKOM ya? Ya, mungkin nanti kalian nurse itu 90 sampai 100. Tapi pada saat ujian lab, berapa nilai normalnya? Lebih dari 97% ya? Clear? Baik Bapak, alhamdulillah sudah saya ukur tekanan darah Bapak bla bla bla, suhu Bapak bla bla bla. Apabila ada yang normal kita kasih tahu nilai normalnya. Apabila abnormal maksud Bapak. Kalau yang normal nggak usah. Cukup Bapak tekanan darah Bapak normal 120/80. Suhu Bapak tinggi 38 derajat Celcius. Normalnya kalian kasih tahu. Apabila pasiennya abnormal. Paham? Oke. Dari mana itu kita lihat normal atau tidaknya? Kasus ya, lihat itu. Berarti masih connect ya. Tapi Pak, terus ini tekanan darahnya berapa Pak? Suhunya berapa? Ini berapa? Gak dibaca kasusnya ternyata. Oke, clear? Lanjut. Cek nadi karotis irama reguler atau irreguler, aukultasi untuk cek adanya bruit. A. Siapa namanya? Amri. Tiduran A. Ada pacarnya A di sini? Tidak ada. Di luar ada? Ada. Nggak apa-apa, koping kan? Koping kan? Bukan kopi ya. Ya ini kita selang saja supaya nggak kaku-kaku sekali ya. Oke, nomor 7 cek nadi karotis, irama reguler atau irreguler. Nadi karotis itu di mana? Ini. Betul, di leher. Ini? Nadi radialis. Di sini? Temporalis. Temporalis bukan. Femoralis. Ini? Temporalis. Sama Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Tadi kalau Karotis. ada yang di sini mahasiswa ada ya, Pak karotis Pak. Percaya diri banget. Karotis di leher. Bagaimana tekniknya? Boleh 2 jari, boleh semuanya. Pakai 2 jari. Salah nggak? Salah nggak? Bukannya harus dimiringin Kurang dulu. tepat mahasiswa sekalian. Ini bisa viral. Hah? Kenapa Di Pak? berita perawat mencekik pasiennya apalagi gini.
Perawat mencekik pasien. Pasien. Ya enggak? Iya Lihatnya sih. kayak cekik enggak? Iya. Tidak sadarkan diri. Anak saya meninggal karena dicekik sama perawat. Padahal itu adalah mengecek nadi jari terdekat di sini. Nah, kan kelihatannya nggak nyekik kan? Ya enggak? Iya. Kalau gini Nyekek. nyekek ya. Viral lagi ya. Ya itu teknik. Ada ya? Ada lah, Pak. Normalnya berapa? Itu tuh. Tadinya Gue normalnya tuh. Ya sama lah. Sama 60 sampai 60 sampai 100. Sama. Tapi menentukan irregular dengan irregular itu seperti apa? Normalnya reguler atau irregular? reguler. Reguler. Apa maksudnya reguler? Reguler itu teratur dari denyut yang pertama ke denyut yang Terakhir. terakhir. Maksudnya gitu. Apabila denyut 1, 2, 3 detik, keempat 3 detik, 5 detik, aman. Dut dari jangka waktu denyutan pertama, kedua, ketiga sama. Iya. Yang irregular itu Enggak denyutan sama. pertama, denyutan kedua 3 detik. Denyutan ketiganya 1 menit. Deg deg. Kok hilang Pak? Ya, kok hilang ya? Coba. Ternyata 30 detik ada lagi. Itu reguler bukan? Irregular. Paham ya? Oke, paham Bapak. Clear? Belum. Ah. Bruit. Oh, apa sih? Setelah sudah mengukur ini normal, irregular, terus denyut nadinya itu 70 kali per kita lakukan auskultasi. Si. Di dalam pemeriksaan fisik ada 4 poin pemeriksaan fisik: inspeksi, palpasi, Perkusi. auskultasi. Auskultasi menggunakan Stetoskop. mungkin ini informasi juga. Bel itu ada 2, ada kepala bel, ada belakang belnya. Dokter spesialis jantung menggunakan ini untuk denyutan dan untuk suara nafas. Kalau yang sebelah ini untuk aliran darah. Paham nggak? Iya, jadi menggunakan ini tuh untuk aliran darah. Sehingga kalau mau cek nadi aliran darah menggunakan ini bel. Paham ya? Jadi jangan sampai ada dokter jantung yang menggunakan bel ini di sini untuk mengetahui aliran darahnya. Kalian dok Kompen. salah itu. Jadi sini deh maksudnya. Cepat nyala. Enggak. Betul. Tetapi kita seorang perawat masih menggunakan ini saja supaya sensitivitasnya bisa terdengar. Salah nggak? Betul dua-duanya. Yang salah itu menyalahkan ini tadi ya, jangan ya. Jangan ya Dek. Jangan ya, Apa? Dek. Sudah kita raba, kita dekatkan ini. Auskultasi kita dengarkan aliran darahnya. Apakah ada bruit vaskuler? Apa itu bruit vaskuler? Suara aliran darah yang seperti ada udara. Aliran darah kan, air itu kan normalnya semua gitu ya, tapi itu seperti ada suara aliran yang ada udaranya, kertek-kertek gitu ya. Kalau pengen kalian dengar, silakan cari di YouTube suara bruit. Menjelaskannya agak susah, tapi seperti aliran darah yang terdapat udara. Paham ya? Jadi seperti kertas. Nah, seperti itu. Namanya kan desiran gitu ya. Tapi kalau abnormal itu seperti ada suara tusuk. Itu namanya bruit vaskuler. Normalnya ada nggak suara bruit? Nggak ada. Tidak ada suara bruit vaskuler. Kalau ada? Abnormal, masalah di jantung. Berarti ada gagal. Clear? Ya, nggak ada. Lanjut sambil mendengarkan ya, mendengarkan. Lanjut.
Pucat. Yuk, Bukan. Nong, siapa lagi? Terus Ada Periksa keadaan umum pasien, pucat, sesak napas, cianosis, sama edema. periksa keadaan umum pasien. Lihat, pucat Enggak. atau tidak? Tidak. Nah, tidak pucat. Pucat tuh lihatnya dari mana sih? Muka. Muka dan leher. Sama tak? Sama atau tidak? Pak, ada mahasiswa di 3 keperawatan, Bapak kan dulu kan ngajarnya di 3 ya. Pak, pucat, pingsan. Pucat, iya pucat. Bedak gitu. Padahal leher sama ini beda kan? Gak percaya, nih baju Bapak kan hitam nih ya. Nih Bapak servel ke sini nih. Servel semua putih. Parah ya, gak bela ke situ ya. Ya maka dari leher ini tangan itu sama. Kalau semuanya putih, ya memang badannya putih. Ya enggak? Iya. Tapi yang sering itu ekstremitas lah. Pucat itu. Seringnya di sini nomplok warnanya putih. Tapi kulitnya berbeda dengan tangan. tapi kalau sebelah doang gimana Pak? Tetap berarti ada masalah di daerah tangannya. Sebelah doang. Sebelah doang ini pasien stroke. Soalnya aku pernah. Pasien stroke itu biasanya setengahnya mengalami mati. Maka tangan kanan dengan tangan kiri biasanya berbeda. Atau misalnya fraktur apa nanti di muskuloskeletal, patah tulang. Ininya nggak patah tulang, ininya anemis, ininya pucat. Yang ininya pucat, yang ininya nggak pucat. Paham? Selain itu apa lagi tadi? Selain pucat, Sesak nafas. sesak Nafas. nafas. Nah, dikatakan sesak nafas itu apa? Bapak mengalami sesak nafas karena respirasinya lebih ataupun sampaikan Bapak mengeluh sesak Pak, itu dikuatkan dengan nafasnya, respirasinya lebih dari normal atau kurang dari Normal. Paham ya? Iya. Gimana kita menilai sesak? Respirasi. Lebih dari normal sesak, kurang dari normal Sesak. sesak. Yang normal Enggak. antara 16 sampai 4 kali per. menit. Lanjut. Belum ya? Sianosis. Sianosis itu Iya. biru. Di mana kita lihat sianosis itu kebiruan? Kuku. Di daerah X-ray jari. Coba Bapak lihat ya. Oh, ternyata tidak ada. Oke. Pada pasien dengan serangan jantung, sianosis nah, ini ya. Biru. Tidak sadarkan diri. Orang tua saya nyeri dada, tidak sadarkan diri, ininya biru. Sianosis. Oksigen di dalam darahnya mengalami penurunan. Makanya sianosis. Paham? Paham. Edema ya. Pembengkakan. Edema di sini. Maaf ya. Apa edema itu ditekan? Boleh dengan tangan, boleh dengan refleks. Sama. Tidak ada edema. Atau boleh dengan tangan, boleh enggak. Kalau ada edema kan dia bahasa Inggrisnya melekok ya. Melekok. Ada nanti derajat edema Ke dalam. dari dalam. Clear? Clear. Lanjut. Inspeksi konjungtiva anemis atau tidak? Ya. Ini. Tahu. Lihat ke atas ya Pak. Maaf. Apa yang dilihat? Bawahnya konjungtiva itu kulitnya ya. Kulit bagian mukosa kulit. Bukan skleranya. Sklera tahu nggak? Putih-putih mata. Bukan itu. Ya, tapi bawahnya. Anemis. Apa anemis? Pucat. Ananemis? Tidak pucat, berwarna merah. Lihat saja kalau enggak di teman kalian sebelahnya. Ada merah kan? Warna hijau Pak. Itu kita bisa pakai apabila pasien mengalami kekurangan cairan, dehidrasi. Ya. Kekurangan cair. Pada pasien dengan jantung, jangan salah. Cairan di dalam tubuh bisa mengalami penurunan. Numpuk jadi mana cairannya?
di paru-paru. Kita sebut dengan edema paru. Maka kenapa pasien yang dengan jantung itu sesak? Karena ada edema paru. Nanti kita cek. Lanjut. Lanjut. Tutup dulu. Ketutup Pak. Ini. Ada, aku ada. Udah Ada didengerin. katanya tuh, boleh. Infeksi pada mata adanya santelasma dan korneal aktivis. Ya, santelasma. Searching di internet santelasma. Santelasma itu ininya Ada putih-putih. ada putih-putih lemak. Di sini. Di kelopak matanya ada putih-putih lemak. Silakan searching, kasih tahu temennya yang sebelahnya supaya tahu. Bukan berak, bukan ya? Bukan, itu lemak. Kayak apa ya? Kulit tumbuh gitu ya? Kayak kulit tumbuh gitu. Lemak tumbuh. Lemak. Kenapa itu bisa terjadi? Kering. Itu juga bisa menjadi manifestasi klinis pasien yang hiperkolesterol. Kolesterolnya tinggi. Hiperkolesterol tinggi, terlalu tinggi sehingga dia merusak jantung. Kalau sudah ada kelihatan itu, pasti pasiennya punya masalah di jantung. Entah itu gagal jantung atau kardiomegali, pembesaran pada jantung. Yang jelas jantungnya bermasalah. Maka kenapa adanya di pemeriksaan fisik kardiovaskuler. Kita break dulu ya. Terus ya. Itu korneanya ada putih-putihnya. Katarak tuh, Pak. Seperti katarak betul. Cuman kalau katarak tidak itu beraturan. Kalau katarak putih-putihnya nemplok gitu ya. Kalau ini seperti cincin. Nah kalau ini apa masalahnya Pak Tasbih? Komplikasi diabetes. Karena diabetes itu bisa menyebabkan seseorang mengalami gagal jantung, sumbatan. Di mana dilihatnya? Di kantelasma. Bagaimana cara melihatnya? Kita cek apakah ada kantelasma atau tidak, adakah korneal arcus atau tidak. Ini Bapak ini pegang-pegang. Nggak apa-apa. Cek, kita lihat gitu ya, pemeriksaannya 2 kali. Tidak ada kantelasma, tidak ada kornea arcus. Paham ya? Iya Pak. Clear? Clear. Ngasih. Masih ini mulut. Kan beda sebelah. Beda. Oh beda. Clear ya? Lanjut sebelahnya. Nah, Ada yang masalah materi. ya ada senyum nih. Cie, senyum cie. Oh udah pulih ya? Kalau bukunya mah bisa ini ya. Bisa dicengin maksudnya. Lanjut. Nah, Infeksi mukosa mulut kering atau tidak, pucat atau tidak, kemudian dan adanya stomatitis atau tidak. baik Bapak. Saya tadi sudah memeriksa mata, sekarang kita ke mulut ya Pak ya. Dibuka mulutnya, pemeriksaan mulutnya seperti apa? Apakah ada stomatitis atau Tidak. Kenapa itu perlu dikaji? Karena pasien dengan gagal jantung biasanya karena kebersihan mulut yang tidak terjaga. Ingat, infeksi pada mulut bisa menyebar ke jantung. Namanya apa? Endokarditis namanya ya, atau infeksi pada jantung. Jadi kebersihan mulut tetap kita lihat, ternyata mulutnya bersih, tidak ada stomatitis. Apa stomatitis? Sariawan. Ya. Clear? Lanjut. Infeksi peningkatan GPP. Mana? Sebelahnya. Apa GPP? Pena. Gejala vena preses. Bagaimana caranya? Dari mulut kita ke leher. Pasiennya nengok sebelah kiri. Kita cek. Apa? Terjadinya bendungan pada pembuluh darah. Pak, ini Pak ada Pak. Ini otot. Hati-hati. Karena orang kursi itu kan kelihatan ya. Pak, ini GVP-nya meningkat Pak. Ada peningkatan GVP. Iya ada kecupan. Bukan, lihat. Kalau otot palpas ringan saja. Kalau kalian tidak yakin. Nah ini kan kencang. Kalau kencang, otot. Kalau seperti balon, Itu baru. baru pembuluh darah. Darah. Kalian pegang aja ini apa?
nadi. Seperti itu tuh. Ya. Seperti balon kan, ada airnya. Gitu. Tidak ada peningkatan vena Jugularis. Clear? Clear. Lanjut. Bentuk dada. Oh, kok salah ini ya. Mana sebelahnya? Mana? Ya. Balik. Scar itu dia ada luka seperti jaring laba-laba. Bukan stigmat ya, tapi jaring laba-laba itu biasanya menandakan masalah pada hati atau hepatitis. Tuh. Jadi pembuluh darah melebar ya. Bagaimana caranya kita buka nih dadanya ya? Kita buka dadanya. Hal yang pertama apa? Bentuk Dada. Bentuk dada ada apa? Normalnya apa? Simetris apa enggak? Simetris. Burung. Ya, good. Bentuk darah abnormal itu ada barrel chest. Barrel chest itu apa? Barantas itu. Seperti tong. Oh, gini ya. Seperti tong besar. Barel seperti tong. Seperti burung, Niku. Iya. Namanya pigeon. Pigeon. chest. Princess. Pigeon itu kan burung kan? Heeh. Terus kalau misalnya ke dalam, panel chest. Barrel chest nanti di paru-paru nih ya. Barrel chest biasanya pada pasien-pasien asma dan pasien-pasien PPOK. Pigeon chest biasanya pada kelainan struktur tulang belakang. Misalnya skoliosis. Terus kalau penile chest TBC. Oh. Tekanan batin berpolos normal, tidak ada masalah, tidak ada luka, tidak ada scar ya. Nggak ada LC. Hepatitis. Clear sampai sini? Oke. Nomor 14. Nah ini ke-14 ini inspeksi. Inspeksi itu apa? Lihat. Apa yang dilihat Ya. antara apex itu, mahasiswa sekalian, apex itu letaknya di interkostal kelima, sejajar atau searah dengan mid clavicula. Clavicula itu tulang nih, tulang clavicula antara ini dengan ini tengahnya, atau sejajar dengan puting susu. Mid clavicula itu sejajar dengan puting susu. Tapi itu tidak bisa menjadi patokan. Kalau laki-laki mungkin iya simetris, kalau perempuan tidak ya. Jadi tidak jadi patokan, maka patokannya adalah mid clavicula, tengah-tengah clavicula. Ini clavicula kan? Ada kan? Tengahnya. Ini clavicula kan? Tengahnya. Tapi di sebelah Kiri. ini jangan sebelah kanan karena jantung itu cenderung nyerong ke sebelah kiri. Kiri. Interkostal ke-5. Interkostal itu apa? Itu tuh Antara kosta dengan kosta, ruangan kan? Satu, sela-sela tulang, pintar. 2, 3, 4, 5. Disitulah yang disebut dengan apex jantung. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dilihat? Pulsasi. Pulsasi itu denyutan. Normalnya tidak ada. kalau ada berarti nggak Kalau normal. ada, gini. Pulsasi, jadi terlihat sekali denyutannya. Iya. Kardiomegali, pembesaran pada atau pada CHF apa CHF? CHF kan udah SGD kan? Iya, gagal. Paham ya? Yang gerak tuh yang kita tuh. Denyutan di pulsasinya. Yang denyut itu dia sebetulnya katup apa?
apa? Pulmonal, bukan, kurang tepat. Mitral. Aorta. Apa? Mitral. Sebetulnya, tapi karena kerusakan kateternya terhenti sehingga denyutannya ada di sini. Terlihat denyutan itu namanya pulsasi. Itu Normal. gerak sendiri, Pak. Iya, gerak sendiri. Maksudnya denyutannya terlihat sangat jelas. Pulsasi itu denyutan. Emang berdenyut kan? Iya, tapi kalau pulsasi itu daerah yang tadi apex itu menonjol cukup kan? Denyutannya. Ya, nanti. Denyutannya terlihat dengan jelas. Intinya denyutannya terlihat dengan jelas itu pulsasi. Normalnya kan tidak terlihat. Ini terlihat. Oh, ini berarti pasien yang mengalami masalah pada jantung, entah itu kardiomegali atau gagal jantung. Paham? Paham. Paham ya? Tidak terdapat pulsasi pada apex jantung. Clear? Lanjut. Auskultasi di apeks jantung. Nah, auskultasi ini berarti menggunakan poin ke 15, gunakan 15, 16, 17 itu ada 5 pemeriksaan auskultasi. Ingetin. 1, 2, 3, 4, 5. 15, 16, 17 itu ada 5. Yang pertama itu poin ke 15, auskultasi di apex jantung. Berarti di mana? Yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Namanya apex jantung. Kita dekatkan stetoskop kita dengarkan denyut jantung pasiennya. Normalnya berapa? Normalnya terdengar seperti apa? Loop, do. S1 dan S2 betul, loop Do. normal itu. Dasar ya. Apabila ada suara tambahan S2, murmur itu abnormal. Contohnya Pak Tasbih, dengarkan di video YouTube banyak loop duk ber. Loop duk ber. Itu yang di video kita rekam. Bernya itu tuh suara Abnormal. namanya murmur. Mur. Auskultasi bunyi murmur menandakan jantung mengalami kerusakan. Yang tugas kakaknya. Duk duk mur. Yang direkam. Duk duk ber gitu ya. Nilainya normalnya denyut jantung loop duk 1, loop duk 2, loop duk 3 normalnya berapa? Atau sama dengan tadi. 60 sampai Kan 100. pusatnya jantung. Kalau pasiennya kalau pasiennya hipertensi tentu jantung juga akan berdenyut lebih Cepat. Oke Bapak, saya akan auskultasi daerah apex jantung Bapak. Letaknya itu di interkostal kelima sejajar dengan midclavicula. Kita cek. Terdengar suara S1 dan S2 loop tanpa ada suara tambahan. Dan nilai denyut jantung Bapak 70 kali per Menit. normal. Mal. Paham? Paham. Yang pertama itu ya. Yang kedua, lanjut naik 16. Auskultasi di basal kiri pulmonik. Ya. Yang ke-16 namanya pulmonik. Ya. Pulmonik itu sebelah kiri, masih sebelah kiri ya. Beda dengan apex jantung, hanya yang membedakan interkostalnya saja. Kalau yang pulmonal, kita sebut pulmonal ya, atau pulmonarik atau pulmonal. Pulmonal itu interkostal kedua, tapi sama midclavicula 1, 2 di sini. Auskultasi daerah situ. Namanya apa? Pulmonal. Paham? Paham. Pulmonal ya. 1, 2. Maaf ya Pak, saya akan mendengarkan bunyi jantung Bapak di daerah pulmonal, yaitu di interkostal kedua sejajar dengan midclavicula. Tapi interkostal kedua ya.
Apa yang didengarkan? Loop Loop. normal. Apakah terdengar suara tambahan? Nilai normalnya 60 sampai 100. 70 kali per menit. Normal ya Pak. 70 kali per menit. Iya, normal kan. Oh. Iya. Clear? Clear. Lanjut yang ketiga. Setelah pulmonal, auskultasi di pulmonal, lanjut nah. Oh ini. Ya, basal kanan aortik atau aorta. Iya. Sebelahnya berarti. Ketiga. Sebelahnya interkosta, kedua midclavicula juga sama, tapi di sebelah kanan. Paham? Maka saya mau konsultasi lagi ya di daerah aorta ya. Letaknya di interkosta kedua di midclavicula. Kita cek adakah suara loop atau suara tambahan yang abnormal. Setelah itu denyutannya normalnya 60 sampai 100. Ternyata normal. Jangan loop 1 dup 2, loop 1 dup 2, jangan. Nanti itu banyak. 60 dikali dup 2, 120. 120 Pak, abnormal. Loop itu 1. Paham nggak? Paham. Setiap denyutan loop itu 1. Karena kan kalau nanti kan 1 doang kan? Dup. Kalau ini kan ada 2. Kalian hitungnya 2 kali, salah. Paham ya? Paham. Itu ketiga ya. Ya, ketiga kan? Auskultasi yang berikutnya itu di tricuspid. Ya, tricuspid itu mahasiswa sekalian di interkosta kelima, tetapi ujung midclavicula sebelah kiri. Ujung tuh di sini, bukan di sini, di dalam. Atau daerah sternum atau ujung sternum. Ini kan sternum nih. Iya. Sternum kan tulang nih. Tulang sternum di ujungnya. Berarti di sini 1. Lebih enak lagi sih di ujung midclavicula ya. 1 kan di ujung midclavicula itu ada kayak pentol gitu ya. Bahasa ya. Oh, pegang nih ada ujung midclavicula ada pentol ya. 1 2 3 4 5 di sini ya. Kita cek 1 2 3 4 5. Kita cek, maaf ya Pak. Itu namanya tricuspid. Apa yang didengarkan sama? Adakah suara S1, S2 dan suara tambahan? Oke, lanjut ke terakhir, barulah mitral. Mitral itu didengarkan di midclavicula bagian kiri, tetapi interkosta ke-6. Lebih jauh sedikit daripada apex. Paham nggak? Apex kan interkosta kelima, midclavicula ini interkosta turun ke bawah. Pak, itu dekat banget dengan puting susu, banyak yang ngomong gitu kan. Kalau laki-laki nih, gimana ya di bawah puting susu aja? Paham? Jangan di puting susunya. Ya. Pak, tapi ini bukan jorok ya. Pak, perempuan, Pak, saya udah di sini Pak. Terus gimana Pak? Ketutupan sama mamae. Mamae tahu kan? Tahu. Ya disingkat mamaenya. Kita letakkan ininya di bawah mamae. Ini kan mamaenya. Kan kalau neneknya kan ini di bawah. Ya, jangan sampai di puting susunya. Atau maksudnya di puting susunya gini. Ya apa yang didengarkan itu mah ya. Ya itu hanya bercanda saja. Paham? Ya. Jadi ada 5 auskultasi. Di mana aja nak? Yang pertama, jangan sampai salah. Pertama apex. Yang pertama, Pertama apex. apex di mana no? Interkosta ke berapa? Interkosta 5. Sejajar dengan Clavicula. Oke. Yang kedua, pulmonal. Oke. Di sebelah kiri juga, tapi interkosta ke berapa? Interkosta kedua sejajar dengan midclavicula.
Ulang, oke, cerdas. Ya, sekarang si pennya. Ya, ketiga. Optik. Sebelah kanan. Interkosta keberapa? Interkosta kedua sejajar dengan mid clavicula. Paham ya? Keempat sekarang Nom. Ya. Tricuspid di mana? Di kanan, di kiri. Kiri. ujung kiri. Di mana? Di kiri. Oke, di kiri. Interkosta keberapa? Kelima. Sejajar dengan ujung mid clavicula. Nah, oke, cerdas. Terakhir. Kalau terakhir sekalian A. Terakhir A. Auskultasinya di mana? Mitral. Di mana itu mitral? Interkosta 6. Interkosta 6. Sejajar mid clavicula. Wih. Saya nanti pulang, saya akan langsung auskultasi orang tua saya ya. Supaya tahu sehat atau tidak ayah ini ya. Oke, lanjut ke 18. Siapa lagi? Pengen dari siapa? 18 auskultasi paru 10 titik untuk cek edema pulmonal. Ya. Nomor 18 ini ada auskultasi paru 10 titik. Dengarkan, lihat nih 10 titik nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh berarti ini ya. Di sini nih. Ini kan kalau di sini nggak ada. Nggak ada di sini bahkan nggak ada tulang, nggak ada paru-paru di sini Pak. Kan paru-paru di sini. Di ujung. Tulang rusuk yang ada tulang rusuknya itu berarti paru. Oh. Tulang rusuk. Itu berarti terjawab terdekat dulu Pak. Hmm? Itu tuh kayak 1 2 ke sini atau ke sini? Lihat 1 2 ke bawah. Oh gua dulu. Iya. Sorry maaf. 1 2 maaf salah. 1 2 ke bawah. 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh dari bapak aja berdua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kan digambar. Pak, ibunya di mana Pak? Interkosta kedua. Mulainya ya. 1 2 1 2 3 4 5 6. Pak, apa begitu doang? Maaf ya Pak, saya mau periksa auskultasi paru Bapak. 1 2, jangan. Bapak tarik nafas gitulah. Ini mahasiswa mentang-mentang ujian 1 2 3 4 5 6, jangan. Bapak ya, titik 1 tarik nafas Pak. Keluarkan. Ada nggak suara ronhi basah? Ciri khas dari penyakit jantung ada edema pulmonal yang seperti Bapak sudah sampaikan. Apa itu edema pulmonal? Cairan yang harusnya disebar ke seluruh tubuh karena jantungnya rusak, numpuknya di paru-paru. Kita sebut dengan gagal jantung sebelah kiri atau kanan? Oh, kanan. Kalau yang bengkak kaki kanan, kalau yang bengkak Oh, kanan atau kiri? Kan udah Bapak jelasin. Oh ini beda ya, Bu Indah ya? Iya. Iya, bukan Bapak ya. Coba Pak, SGD. yang mana yang bengkak, yang mana kanan? Manifestasi klinis pada gagal jantung itu kita bisa lihat dari edema. Oh, dari Apakah pembengkakan kalau di kaki kaki. itu gagal jantung sebelah Kiri. coba kiri atau kanan? Itu berarti gagal bukan kolesterol, Pak. Masuknya kalau ke kaki. Bisa penyakit lain, cuma kalau kita melihatnya itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa karena asam urat, Oh iya, asam urat. kolesterol. Tapi pada pasien dengan gagal jantung itu biasanya bengkak dua-duanya. Kalau salah satunya itu, Pak, Kalau bisa. salah satu biasanya penyakit degeneratif tadi, asam urat, Asam urat. kolesterol ya. Seperti itu. Itu kan yang dioperasi. Ayo gagal jantung apa yang asam urat bisa manifestasi klinisnya Di sini, di kakinya bengkak? Jadi gede gitu. Kanan atau kiri? Hah? Kebalikannya berarti. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, oke? Baik,
Kasih tahu aja Pak. Iya bapak, bapak mah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada suara rodi basah di sekitar bawah, berarti resiko pasiennya mengalami gagal jantung sebelah Kanan. kanan. Kalau kiri, Kiri. bengkak. Bengkak. Kakinya. Oh. Kalau kanan, sesak nafas karena ada edema Paru. edema pulmonal. Paham? Clear? Clear. Kalau auskultasi paru itu anterior, posterior atau hanya dada depan saja? Belakang juga, maka kita cek. Buat jalan juga. Sama, Ji. Paham ya? Auskultasi paru itu bukan hanya di anterior, tapi posterior. Gak merhatiin yang gua. Clear? Maka di sini depan belakang. Terus sampai Lanjut. orang nanti diangkat. Lama lagi. Sampai diangkat yang motor sih boncengin. 19. Perfusi batas jantung, batas atas bawah, perfusi hingga ada perubahan suara dari dullness ke timpani. Batas lateral, perfusi ICS 4 atau 5 medial ke lateral, normal sampai dengan mid clavicula. Indikasi kardiomegali, batas bawah ICS lebih dari 5, lateral mid clavicula. Kalau ini harus ekstra kalian untuk menentukan batas jantung. Tahu batas jantung? Jantungnya itu ukurannya membesar atau tidak, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dengan cara perkusi. Paham ya? Iya pak. Bagaimana tekniknya? Tekniknya adalah perkusi di mid clavicula. Dari mulai interkosta 1 dulu. Bapak, saya akan mengecek batas jantung Bapak, apakah normal atau tidak. Kalau tidak normal, itu berarti ada pembesaran pada jantung. Kita mulai dari interkosta 1 ya Pak. Diketuk, suaranya resonan. Apa itu resonan? Paru, udara. Berarti belum jantung dong. Belum jantung kan? Berarti suaranya adalah resonan paru. Interkosta kedua masih resonan. Interkosta ketiga masih resonan. Jadi paru. Jadi jantung. Interkosta keempat timpani. Timpani perut atau apa? Salah? Salah. Harusnya? Berarti masih connect. Dal, berarti jantung. Paham nggak? Kita cek lagi. Dalnas masih jantung. Kita cek lagi interkosta ke-6 dalnas jantung. Apabila dalnasnya lebih dari 4 interkosta, berarti dia mengalami kardiomegali. Paham nggak? Pembesaran jantung. Besar jantung, pembesaran pada Jantung. Normalnya adalah 4 Lebih dari 4 itu atau berarti kurang pembesaran. dari 4. Paham nggak? Paham. Bapak ulang ya. Iya pak. Pak, dalnas timpani berarti sudah ke perut. Berarti batasnya hanya Dalnas. Pak, setelah saya gini kan kok resonan? Ya berarti Pak, perutnya di bawah. Intinya adalah apabila lebih dari 4 suara Dalnas. Paham nggak? Paham. Dapat cek ya. Tunjuk aja lah satu orang. Siapa ya? Radik Pak. Salah. Ini aja namanya. Namanya siapa? Eza. Ya. Eza melakukan pemeriksaan perkusi batas jantung untuk mengetahui jantungnya itu membesar atau tidak. Eza melakukan perkusi di mid clavicula. Kita mulai dengan interkosta 1. Suaranya resonan. Interkosta 1 ya. Interkosta kedua dalnas. Berarti udah masuk jantung bukan? Sudah masuk.
Interkosta ketiga dullness. Interkosta keempat dullness. Interkosta kelima masih dullness. Interkosta keenam masih dullness. Interkosta ketujuh sudah timpani. Interkosta keberikutnya timpani juga. Normal atau tidak? Tidak. Berapa interkosta? 5. Harusnya 4. 4. Sampai sini kan? Enak kan? Tapi kalau kalian baca ini, paham nggak? Enggak. Oke? Ya. Sekali lagi. Waktunya masih banyak ya. Waktunya mepet. Lanjut, nah 20. CRT kurang dari 2 normal. Sekali lagi yang sini ya. Not. Clear? Lanjut, nomor 21. Inspeksi adanya perifer sianosis tadi yang Bapak sampaikan. Sianosis kebiruannya ada di sekitar tang. Namanya adalah perifer sianosis. Ada gambarnya? Ada. Seperti itu. Terus kalau misalnya clubbing finger, kukunya membesar. Ceknya dengan apa? Clubbing finger. Apabila ada ruang normal. Ruang antara kuku dengan kuku. Antara kuku dengan kuku. Apabila kuku ini menyatu, respirasi kan? Coba menyatu enggak? Masih ada ruang walaupun kecil, cahaya. Kayak gini Bapak. Kayak gini. Ya agak ditekuk sedikit ininya. Tapi semuanya semuanya. Oh, semuanya bukan satu saja. doang. Siapa tahu ini sering digunakan, misalnya laki-laki main golf. Main golf, ini jadi membesar. Maka semuanya. Nah, kelihatan kronis apabila kukunya membesar seperti ini. Clubbing finger, kukunya membesar. Ini berarti pasiennya mengalami hipoksia. Apa hipoksia? Kekurangan oksigen di dalam tubuh. Pasien dengan jantung itu biasanya oksigennya kurang. Maka akan ada tanda gejala seperti ini. Lanjut. Splinter hemorragik. Kukunya ada merah-merah darah, tapi di kuku di kuku. Bisa di kukunya itu di ujung-ujungnya bisa juga garis. Paham nggak? Garis darah merah, garis gitu. Susuban kayak gitu juga Pak. Nah, kayak tanya makanya apakah bekas kejepit atau tidak? Biasanya kalau bekas kejepit hilang, ya nggak, kukunya panjang hilang. Kalau ini sampai dia usianya ini nggak hilang-hilang. Posisinya di situ aja, Pak ya? Posisinya di situ terus lurus. Bisa lurus, bisa juga bintik-bintik. Paham nggak? Di jarinya searching coba. Nah, warna putih Pak. Katanya kurang gizi. Itu beneran. Iya, tapi kok Berarti ada yang suka. Ya. Lanjut. Nomor 22. Yuk, 22 sebelahnya. Yuk, kita sampai jam 9 malam. Belakangan adanya Osler, Node, dan Geneve, Desir. Kerahan pada telapak tangan yang disertai nyeri. Ya, ini periksa telapak tangannya. Maaf ya Pak, kita periksa telapak tangannya. Kalau misalnya osilantot itu dia ada semacam lesi. Apa ya lesi? Itu luka. Tapi lukanya nggak gatel, nggak nyeri, ada luka banyak.
itu berarti infeksi pada jantung. Kalau skabies mah gatel. Apalagi iya kalau pultitis seperti contohnya luka-luka kecil itu kan gatel. Kalau ini nggak gatel, seumur hidup dia keluar terus. Tapi biasanya disertai dengan Genuine lesion. Ininya kemerahan dan apa yang namanya ya? Merah semua. Nyeri, terus kulitnya itu tipis. Merah, coba dilihat merah nggak tangannya? Yang cowok. Kalau yang sering ngerokok merah loh. Enggak. Hijau, Pak. Hijau. Kolor hijau. Biru Pak, darah biru. Clear ya? Lanjut. Nomor 23. Lanjut ah. Infeksi adanya pendarahan di bawah kulit atau Petesi. Peteki ya. Peteki itu kita lihat di kayak DHF demam berdarah. Kita lihat di sini. Ada nggak peteki atau tidak? Bintik-bintik merah. Pak, biasanya kalau DBD kan kelihatannya pas udah pecah kan pembuluh darahnya. Iya. Itu bisa dipecahin apa sih, kayak pernah lihat di puskesmas ya Pak? Dipakai apa sih? Tes manset. Pakai manset. Iya. Di pompa terus-terusan. Nanti Iya. keluar sendiri dianya. Ya, itu DHF. Tapi kalau untuk demam berdarah, untuk penyakit jantung tanpa dikasih manset seumur hidup dia kemerahan. Makanya di sini merah nih. Di sini merah, di sini merah. Seumur hidup, paham nggak? Dia lagi mau mandi di Bapak pernah lihat waktu itu mau mandi di laut ya, dia buka ternyata ada itu peteki. Oh iya, Bintik merah. Bisa kecil-kecil, bisa besar-besar. Tapi yang jelas itu seperti darah yang keluar, paham nggak? Kan itu kan memang pendarahan pada lapisan kulit ya. Itu gatel nggak Pak? Enggak. Ya, kalau pas penyakit jantung itu tanpa gejala. Tiba-tiba datang sendiri Ini juga sama. Oh saya ada ini ya, nggak apa. Tapi masalah pada jantung. Clear? Contohnya sama Lanjut. warnanya. Iya warnanya. Rabana di perifer bisa menggunakan skala 3. Skala 3, 0 tidak pendek, 1 lemah, 2 normal, 1 3 lemah, 2 normal, 3 bonding. Skala ada 3 skala ya. 0 itu tidak ada. 0 tidak ada. 1 lemah, 2 normal, 3 bonding. Nah di kapiler itu mana sih? Perifer. Gimana? Tadi ya. Kalau misalnya tidak ada, denyutannya nol. Ya enggak? Kalau misalnya 1 lemah, 2 nol, 3 bonding itu irreguler sama disebutnya dengan nadi yang abnormal, irreguler. Berarti paham nggak irreguler? Antara denyutan satu dengan denyutan yang lain. itu bond. Oh. Clear? Lanjut yang sebelahnya. Bagi turgor kulit, penurunan turgor menandakan masalah cairan. Ya. Tangannya di atas A, ya. Kita cek turgor kulit itu seperti ini. Kita menjilid ya. Nanti dipegang. Normalnya apa? Langsung balik. Elastis ya, normal. Sama di kaki juga dicek. Tapi kalau orang tua biasanya enggak. Itu berarti abnormal. Tetap normalnya harus elastis. Kalau kering dia sulit sekali untuk kita tarik. Kalau dehidrasi juga bisa Pak ya? Ya, kenapa biasanya kalau pakai dehidrasi cek elastis kulit sama cek konjungtiva. Ya itu. Clear? Lanjut. Raba suhu akral, terus dingin atau hangat. Caranya lakukan perabaan suhu ekstremitas dengan menggunakan punggung tangan dan lakukan secara bersamaan di kedua ekstremitas. Ke atas. Ini dulu. Oh. Kirain kaki sama tangan di sini.
Pak, kaki saya tangan bapak ini menyeramkan ya. Gak kebayang gitu ya. Coba ke atas sambil nanti coba ya elastisitasnya normal. Bapak maaf ya. Kita cek. Ya. Suhu angka. Clear? Clear. Lanjut. Tentukan derajat edema sumbernya Guelph General Hospital Congestive Heart Failure Pathway. Nah, derajat edema ini ada 4. Apa itu edema? Edema itu Pembengkakan. Bapak punten diangkat ya satu-satu ya. Edema tidak? Tidak, karena tidak pada saat kita tekan, kita kembalikan langsung balik lagi nol ke belakang. Berarti tidak derajat. Jangan sampai nanti Pak ada derajat 1 berarti edema dong. Paham nggak? Terjadi edema apabila kita ginikan, ya, kita lepas, ternyata masih ada cekungan. Berapa cekungannya di situ? 2 mili atau kurang. Terus segera kembali. Lama-kelamaan kembali. Kalau normal pada saat kita ginikan tidak ada cekungan kan? Langsung balik. Itu nol. Semakin lama cekungan itu berarti semakin naik derajatnya. Iya betul. Semakin dalam cekungan, semakin lama dia balik lagi derajat semakin tinggi. Pada saat kalian melakukan ini, kalian harus menyebutkan semua derajatnya. Harus dihafalkan, baik kedalamannya maupun pada saat waktu dia kembali normal lagi. Clear sampai sini? Clear. Sudah ya. Lanjut ke sistem Vital clear ya. Clear ya. Setuju. Baca doang. Inspeksi keadaan umum, penggunaan oksigen, sianosis, sesak nafas, batuk, wheezing, stridor, sama kapesia. Ya. Aheksia ya. Aheksia ini dia satu-satu dulu. Bapak, saya akan mengkaji. Keadaan umum. Lemah atau tidak? Pasien terlihat lemah. Keadaan umum pasien terlihat lemah, 1. Yang kedua, pasien terlihat terpasang oksigen. Paham kalau itu ya? Selanjutnya, pasien tidak sianosis. Sianosis itu apa? Biru. Terus tidak pasien terdapat sesak nafas. Karena pada saat ukuran tanda-tanda vital, respirasi Bapak lebih dari normal. 30 kali per menit. Berarti itu menandakan bahwa Bapak sesak. Lanjut. Batuk. Tadi pada saat saya wawancara, Bapak ada batuk. Ya, jadi Bapak terdapat batuk. Lanjut ke weji. Pada saat Bapak bersuara, ada suara nih tanpa dilakukan auskultasi. Pasien asma itu, maksud sekalian, pada saat kita ngobrol dengan pasien asma, pasti disenangi dengan Kalau ketawa kalau ketawa juga sama, pasti ada, gitu ya, pasti ada. Ya. Ini ya, stridor, ngorok, biasanya pasien PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Pada ngomong seperti ada dahak yang menyeletuk, ngorok ya. Laki-laki coba suruh keluar ngorok gimana? Gitu ya. Iya. Pak, itu maksudnya jangan sampai di auskultasi, hanya inspeksi. Paham nggak? Paham. Ya. Pada saat Bapak tidak ada suara mengi pada saat Bapak berbicara, tidak ada suara stridor. Aheksia itu adalah berat badan yang turun secara drastis atau pasiennya sangat kurus. Tapi kita lihat 1 bulan
waktunya. Kita tanyakan Bapak, dalam 1 bulan ini berat badan Bapaknya turun secara drastis atau tidak? Kalau turun secara drastis berarti ahead. Paham ya? Maka kenapa secara fisiologis pasien yang ada masalah di paru-paru itu kurus? TBC kurus nggak? Kurus. Asma? Kurus. Kenapa? Karena oksigen adalah suplai untuk metabolisme sebagai membakar nutrisi. Bukan karena dia mual. Seseorang yang kekurangan oksigen pasti kurus banget. Paham ya? Ya, seperti itu secara fisiologi. Jadi Pak, kalau saya pengen gemuk, terapi oksigen, betul. Ya, ke klinik Bapak, terapi selama oksigen. Bisa ya Pak ya? Kalau pengen kurus, ya berarti cari ruangan yang kedap oksigen. Apa keringetan kan? Setelah keringetan keluar lagi tuh, jangan sampai kalian mati. Di sauna maksudnya. Sauna kan kadar oksigennya kurang. Ya enggak? Banyak CO2-nya, paham enggak? Panas, CO2 kan panas. Oksigen dingin kan? Tarik nafas. Hembuskan. CO2 panas. Iya enggak? Ya ya? Ya, nanti kita bareng sauna. Lanjut. Clear? Lanjut. Ya, Bapak udah pengen pulang, udah kangen. Pengen makan maksudnya. Kangen nasi. Lanjut. Ya, clear ya? Lanjut. Ya, setelah konjungtiva kita ke nafas cuping, alat bantu pernafasan. Bapak, saya mau cek ya Pak, inspeksi adakah bantuan pernafasan yaitu cuping hidung. Ya, cuman mengardo. Melebar, menghimpit. Cuping hidung. Nah, normalnya nafas kan ini nggak gerak. Kalau misalnya sesak dia bergerak. Cuping hidung. Paham ya? Itu namanya cuping hidung. Normalnya tidak ada. Lanjut. RR dan irama, kata irama dangkal dan cepat, normal, dalam dan cepat. Nah, kalau ini respirasi ini clear ya? Lanjut. Inspeksi adanya stomatitis, sentral cyanosis. Apa itu sentral cyanosis? Dibuka mulutnya. Adakah stomatitis atau tidak? Sentral cyanosis itu adalah lidahnya membiru. Pada pasien-pasien yang kekurangan oksigen akut, bukan hanya tangannya dia mengalami masalah, tapi ada sentral cyanosis, lidahnya biru, apalagi di samping-sampingnya. Maka kalau pasien asma, cek saja lidahnya. Kalau lidahnya biru, positif dia asma. Maka dari sekarang kalian ngaca lidah kalian sendiri. Kalau ada biru, kekurangan oksigen. Lidahnya belah-belah, kurang apa? Kurang makan ya. Kurang vitamin C yang antioksidan. Warnanya putih. Asam lambung tinggi. Gitu, berarti punya gastritis. Ya, udah kita lanjut, nanti gak selesai. Oke, ya lanjut. Kuning penyakit Tawa tuh ya. Dari kuning Pak, itu lanjut lagi ya. Lanjut. Infeksi adanya peningkatan DVP dan deviasi trakea atau pergeseran trakea ke kanan atau ke kiri. Pak, miring sebelah kanan. Kita cek terjadinya pembesaran pada vena jugularis. Tidak ada peningkatan GVP. Bapak dinaikkan lagi, luruskan. Ya maaf ya Pak, saya akan cek trakea. Kayak gini doang maksud sekalian. Lurus atau tidak? Kalau tidak lurus kan gini. Ya nggak? Gini. Itu namanya deviasi trakea. Trakeanya miring. Ya. Kenapa trakea ini? Biasanya karena efusi pleura. Efusi pleura itu cairan menumpuk di paru-paru sebelah kanan sehingga akan mendorong sehingga trakeanya akan miring.
atau tertusuk. Ya, ini kan simetris, Mak. Kalau misalnya dia ketusuk, ininya kempes, ininya besar trakea, pasti akan pada pasien-pasien yang kecelakaan, kita cek selain ini, kita cek trakeanya. Ada nggak di deviasi trakea? Paham? Cukup gini aja, diluruskan saja seperti ini. Tidak usah nelempak, nggak usah. Itu nanti pada saat pemeriksaan pencernaan. Udah pencernaan kayaknya. Next, lanjut. Inspeksi bentuk dada, apakah simetris, apakah bentuk dada normal atau tidak normal. Kemudian barrel pigeon chest. Kaji adanya bekas luka OP dan adanya pemasangan chest guard. Kalau ini clear ya? Oh, chest guard itu drainase. Drainase itu yang dipasang selang. WSD namanya, water slide drainase. Pasien efisi pleura, cairan pleuranya banyak numpuk pada paru-paru ya. Itu harus cairnya dikeluarkan. Dengan cara apa? Pasang selang drainase. Taruh di botol sampai cairan ini habis, barulah dibuka, ditutup lagi. Ya. Misalkan itu ditutup. Dijahit lagi. Ditampung doang. Saja. Warnanya, warnanya kuning ke hijau-hijauan. Cairannya. Baunya nanti kalian melihat di rumah sakit ada yang pasang WSD biasanya. Jangan mendoakan ya nanti. Ayo pasang WSD jangan. Lanjut. Inspeksi simetrisitas pergerakan dada kanan dan kiri. Setelah kita sudah tadi bentuk dada, bagaimana simetrisitasnya? Tarik nafas Pak lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Sama. Paham ya? Lanjut. Inspeksi pernapasan perut atau dada, amati apakah ada retraksi dada dan penggunaan otot-otot bantu pernapasan. Baiklah Bapak, saya akan melihat apakah Bapak bernapas melalui perut atau melalui dada. Normalnya? Tidak. Perut dan dada. Jadi nggak apa-apa kalau dewasa mau dada mau perut normal. Yang nggak normal adalah tengah-tengah. Namanya adalah di sini ada apa? Retraksi dada. Retraksi dada itu dadanya menggunakan diafragma dan ke dalam. Tuh. Retraksi dada. Ya nggak? Beda kan? Kalau nafas perut nanti. Perut. Kalau retraksi dada, ya dia sambil paham? Lanjut, nomor 16. Ya, kalau lesi kan ada luka, jaringan parut dan yang lain, ini mah bisa kalian baca ya. Next, lanjut. Inspeksi adanya peningkatan diameter abdomen mengurangi ekspansi dada. Bapak, saya akan melihat apakah terjadi asites atau tidak. Ini lagi hamil. Ya, ini ya. Bagaimana kita melihat? Sebenarnya kita lihat saja di perutnya ini adakah cairan. Biasanya kulitnya itu seperti mau pecah kalau asites, paham nggak? Iya. Isinya cairan. Kita cek aja. Oh ternyata tidak ada asites. Kalau kalian masih ragu, cek dengan kamar. Kita ukur diameter perut. Waduh, mana ininya ya? Veteran itu. Metliknya, nggak ada ya? Kita ukur. Nah, dewasa normalnya berapa? Kalau gendut gimana? Nah, itu nanti ada apa namanya tekniknya lagi. Ayo, normalnya kurang dari 90. Nah, lebih dari 90 itu berarti abnormal. Kurang satan. Bapak juga sama ini ya, ya, oke paham? Bapak ada resiko asites nih karena lebih dari 90. Apakah semua lebih dari 90 itu asites? Tidak, maka Bapak selalu katakan resiko.
dengan cek balok teman-teman. Balok udah cek, udah di pencernaan udah kan? Kalian udah pencernaan belum sih? Sistem pencernaan? Perkemihan? Belum. Pemeriksaan sistem kapan dapetnya kan tingkat 1 kalian? Udah. Pencernaan udah ya? Udah. Nih balok terbentuk gini nih di tengah. Ya sudah, jangan gini ya, di tengah. Kita dorong menuangkan tangan kan. Nah, apabila terjadi ombak itu berarti asi. Paham? Tuh 1, 2, 3. Enggak ya? Pak, gemuk. Walaupun kita gini kan gemuk nggak akan seperti ini. Cuma gitu semua. Ya nggak? Dung itu ya kayak bapak. Kalau itu kayak air, kayak paham? Catat. Cek diameter. Pertama kita lihat dulu apakah ada asites seperti ada cairan pada di perut. Kita lakukan pengukuran diameter. Lalu kita cek balok. Paham? Paham? Next. Lanjut. Siapa? Saya juga muncul. Agar menjadi indikasi kondisi hipoksia yang lama. Inspeksi adanya tabing. Kalau ini kan udah tahu kan, gini kan? Lanjut, next. Gede-gedenya. Apanya tuh? Berlagi terus vokal simetris atau tidak. Caranya letakkan tangan di area apex paru. Minta pasien mengucapkan 77. Tanda-tanda perbedaan getaran di paru-paru kanan dan kiri. Lakukan cara yang sama di medial dan basal paru. Catat perbedaan getaran paru-paru mana yang lebih lemah. Ya, oke. Vokal femitus, duduk kan. Vokal femitus itu kita cek dengan getaran. Pasiennya suruh bilang 77. Di mana? Di 3 ya. Di 3 basal. 1, 2, 3. Tapi ada 99. Bebas, yang penting bas. Yang penting bas ya. 77, 12, 12. 1 kurang. 2, 3 bas. Tahu itu 27 nggak apa-apa. Tapi 77 itu bas ya. 1. Basal 1 ya. Nggak salah. Basal 1. 77. Nah, poin berapa? Sekalian pengembangan dada ya. Itu poin ke 20. Setelah 77, nah 77 getarannya antara kanan dan kiri itu sama atau normalnya sama. Selain itu pengembangan dada, tarik nafas, keluarkan. Ya, pengembangan antara kanan dan kiri sama. Lanjut ke bawah. 77. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Jadi digabungkan antara vokal femitus dengan pengembangan dada. Yang paling bawah 77. Tarik nafas, keluarkan. Paham? Itu arteri. Posteriornya sama. Maaf ya Bapak membelakangi. Pak. Sebutkan 77. Tarik nafas, keluarkan. 77. Tarik nafas, keluarkan. Yang terakhir. Tarik nafas, keluarkan. Dalam hitungan ketiga. Salah ya? Oke. Tiba-tiba Kita tinggalin itu tuh dari ini. Kita tinggalin gitu ya. Jahat banget kalian itu ya. Paham? Lanjut ke 21. Clear lah kalau ini ya. Auskultasi kan? Tadi kan udah. Lanjut. 25. Auskultasi mah udah kan? Oh iya. Di jantung itu kan sama auskultasi. Oh iya nih. 25. Baca, tadi sampai mana? Yuk. 25, nomor 25. Semakin sore semakin itu ya.
penggunaan jangka panjang steroid. Maksud kalian, pada sistem pernapasan itu yang khas adalah ada tal smoking. Apa itu tal smoking? Tal smoking itu telapak tangannya mengalami kemerahan sama seperti jantung ya. Kemerahan, tipis ya, dan terasa nyeri atau memar. Itu adalah tal smoking. Bukan hanya perokok saja ternyata, maksud sekalian, yang sering mengkonsumsi obat steroid. Apa itu steroid? Nomor kemerahan. Obat apa? Tipis. Ngejim. Ya, untuk meningkatkan masa otot. Hati-hati, itu juga bisa menyebabkan masalah di paru. Kenapa? Iya, kebanyakan protein itu sama, itu juga akan bermasalah pada sistem pernapasan. Clear? Nomor 26. Kaji tremor, akral, TRT, edema. Tremor, caranya gimana? Tangannya duduk tangannya ke atas, dua-duanya tremor nggak? Enggak. Kalau tidak yakin dengan kertas boleh. Tegang. Nah, kalau tremor kertasnya akan bergoy. Fotonya di depannya ada panjang. Akral sambil ini kita cek lagi ya nggak? Ya. Apalagi? Kapilari. CRT kita cek. Edema sama ya. Paham? Paham. Lanjut apa lagi? Terakhir. Adanya asterixis ya. Asterixis itu resistensi CO2. Bagaimana pemeriksaannya? Pada saat begini Pak, saya akan mengkaji apakah CO2 Bapak resistensi atau tidak. Resistensi itu kurang di dalam dan dalam atau di dalam paru-paru. Mau beli Gimana caranya? Seperti ini Pak. Enggak ada. Tarik nafas Pak. Keluarkan. Normal. Yang abnormal ya. Ikut jarinya. Paham? Atau pada saat kita cek keseimbangan mata kayak ininya lemas akan menjauh. Nah, ya Pak akan menjauh. Kok gini-gini? Kita kasih Tangannya kesehatan. Sudah. Nanti sampai tingkat akhir di depan itu ya. Ya.